Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafaela Sabira, mahasiswi dari kelas A3 R4 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Kita langsung saja ke soal dan penjelasannya. Soal yang pertama, istilah 7C dalam komunikasi bisnis yang baik serta efektif. Yang pertama, ada clear atau jelas. Ketika kita berbicara atau sedang menyampaikan pesan dengan orang lain, pastikan kita menyampaikan pesan atau tujuan tersebut secara lengkap dan jelas. Nah, pastiin juga nih seluruh objek di dalam komunikasi kita tersampaikan dengan detail. Yang kedua, ada konsis atau ringkas. Di dalam poin ringkas ini, komunikasi harus disampaikan seefisien mungkin, termasuk dalam penggunaan kata-katanya. Kurangilah kata-kata yang terlalu bertele-tele, sehingga kita sebagai komunikator tidak membingungkan lawan bicara kita. Yang ketiga, ada konkret. Semua poin-poin dalam komunikasi yang akan kita lakukan harus benar apa adanya. Nah, pesan yang disampaikan juga harus konkret, sehingga lawan bicara kita memiliki gambaran detail dan jelas mengenai pesan yang telah kita sampaikan. Yang keempat, ada correct atau benar. Di dalam poin benar ini, pesan yang kita sampaikan kalau bicara kita harus menggunakan tata bahasa dan cara komunikasi yang benar. Yang kelima, ada koheren atau masuk akal, yaitu komunikasi yang kita berikan kepada lawan bicara kita itu harus logis atau masuk akal, sehingga pesan yang kita sampaikan itu tidak membuat lawan bicara kita kebingungan. Yang keenam, ada komplit atau lengkap. Kita harus memberikan komunikasi kepada lawan bicara kita itu secara lengkap. Nah, sehingga lawan bicara kita tahu maksud komunikasi yang kita sampaikan. Yang terakhir, ada kortelis atau sopan. Komunikasi yang kita berikan juga harus sopan, terbuka, jujur, dan friendly. Nilai kesopanan itu juga sangat penting dalam komunikasi yang efektif. Soal yang kedua, ada hambatan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, ada hambatan teknis. Hambatan teknis terjadi akibat adanya pengaruh kondisi lingkungan teknis yang berdampak pada ketidaklancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Sehingga komunikasi yang dibangun menjadi tidak efektif dan efisien, bahkan bisa menjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Nah, hambatan komunikasi ini mencakup ketersediaan fasilitas komunikasi, peralatan, teknologi, dan jaringan yang dibutuhkan. Hal teknis tersebut termasuk dengan kesiapan orang-orang yang terkait untuk melakukan komunikasi menggunakan metode dan media komunikasi yang disepakati. Selanjutnya ada hambatan semantik. Gangguan semantik merupakan hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian pesan, baik berupa pengertian ataupun ide secara efektif. Semantik ini dapat diartikan sebagai pengertian disampaikan menggunakan bahasa. Dalam hal ini menjadi sangat penting mengingat jika pesan yang disampaikan tidak jelas akan tetap menjadi tidak jelas meskipun media yang digunakan sudah baik. Soal yang ketiga, bagaimana cara mengatasi hambatannya? Yang pertama, cara mengatasi hambatan teknis. Nah, cara mengatasi hambatan ini dengan cara kita bisa menginventarisasi perangkat yang dimiliki, kemudian dianalisa nih apakah masih layak atau tidak. Nah, jika benar-benar dibutuhkan, kita juga bisa merencanakan pengadaan atau perangkat komunikasi baru yang lebih baik agar proses pengiriman dan penerimaan pesan bisa berlangsung dengan baik. Nah, cara mengatasi hambatan semantik. Cara mengatasi hambatan ini itu dengan menerapkan standar dalam komunikasi. Sebaiknya alur komunikasi pun harus dibuat dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, kebiasaan dalam komunikasi efektif dan efisien ini harus
benar-benar kita bangun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.